Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Tadi pas mulai masih sedikit, tapi setelah di sini udah banyak. Luar biasa. Jadi kita berdoa supaya Inerja semakin hari semakin bertambah-tambah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan banyak anak-anak muda yang diselamatkan kepada Tuhan kita. Amin. Oke, saudara-saudara sekalian, shalom sekali lagi. Halo. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh pengurus untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Tentu kita sudah sangat kenal. Mungkin ada beberapa yang belum kenal, karena saya cukup terkenal sedikit di GT Tulis. Ya, supaya jangan nanya-nanya ya. Nama saya Resli. Ya, nama saya Resli Simanjuntak. Saya orang Sumatera. Saya pelayanan di GT Tulis juga ya. Pasti kalian juga beberapa ada yang jadi anak murid saya di Preset Kid. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya diberi tema Alkitab dan Profesi. Ya, pekerjaan kita, apa menjadi profesi kita, harus ada Alkitab di dalamnya. Oke, tapi saya mau berikan judul khotbah kita pada siang hari ini adalah menerjemahkan. Ya, menerjemahkan Alkitab ke dalam profesi. Oke, menerjemahkan. Jangan kita anggap menerjemahkan berarti bahasanya. Tidak, maksud saya menerjemahkan di sini adalah membuat orang tahu, membuat orang mengerti tentang Alkitab dari profesi kita. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam, untuk sebagai ayat pembuka pada hari ini. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan begini. Karena saya lihat di postingan Instagramnya suruh bawa Alkitab fisik ya. Pada bawa nggak nih? Enggak. Makanya hari ini saya bawa Alkitab saya loh. Ya, saya bawa ini Alkitab saya udah lama banget nih. Saya masih ada, saya nggak tahu tahun berapa. Saya dulunya pakai Alkitab yang kecil ya, tapi karena saya sudah nggak bisa melihat dengan jelas, saya mengganti Alkitab saya menjadi gede gitu ya. Oke, berarti belum bawa nih Alkitab fisiknya. Nih. Elektronik semua ya. Baiklah. Oke, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sebagai ayat pembuka pada kita pada hari ini adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Nah, ayat ini menantang kita untuk memandang semua pekerjaan kita, baik pekerjaan sekuler, pelayanan atau aktivitas kita sehari-hari, itu seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, ini berarti kita harus berusaha untuk mencapai standar yang tinggi dalam segala sesuatu yang kita lakukan ya. Bukan hanya ketika ada yang mengawasi atau saat ingin mengesankan seseorang baru kita melakukan yang baik ya. Tapi di sini katakan apapun ya, kalau kita garis bawahi di sana firman Tuhan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apapun menjadi profesi kita, apapun saat-saat ini yang menjadi pekerjaan kita, biarlah kita melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan.
dengan segenap hati kita. Ini menantang kita untuk the best, ya, sesuai dengan standarnya Alkitab dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, apa yang menjadi profesi kawan-kawan sekalian di sini? Mungkin ada yang menjadi masih seorang siswa, ya, seorang siswa yang SMA mungkin kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Atau mungkin ada yang masih mahasiswa, ada juga sebagai seorang karyawan dan karyawati. Nah, apapun menjadi profesi kita, pekerjaan kita, dikatakan oleh firman Tuhan, apapun itu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut survei tentang apakah anak-anak muda Kristen mampu mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitab ke dalam pekerjaannya, ya, kadang-kadang saya kan seorang guru, ya. Seorang guru, misalnya gini, seorang siswa bermasalah, ya, bermasalah, terus kita panggil nih, kita tanyain gitu, masalahnya apa, kenapa sampai melanggar aturan. Terus ada lagi tuh pelanggaran yang lebih berat, akhirnya kita panggil orang tuanya. Orang tuanya kita panggil. Nah, orang tuanya kadang-kadang bilang begini, anak saya ini baik loh, anak saya ini gak pernah macam-macam loh, anak saya ini nurut loh orangnya. Saya waktu SMP anak saya gak pernah dipanggil, kenapa setelah di SMA saya dipanggil? Hah? Akhirnya kita bilang, Bu, ini anak ibu, ini ada videonya. Anak ibu ngapain aja, ini ada videonya. Dan ini ada catatan pelanggarannya. Nah, ini menggambarkan seperti ini loh. Kadang-kadang kita itu kadang di rumah menjadi anak yang baik, ya gak sih? Ya, kita menjadi anak yang nurut karena ada mama kita, karena ada orang tua kita. Atau mungkin karena di rumah kita ada aturan, akhirnya kita menjadi seperti anak yang nurut. Tapi di luaran kita menjadi pribadi yang berbeda, ya kan? Kita menjadi pribadi yang asing gitu loh. Atau bisa saja begini, di dalam gereja ini sekarang harus dilihat, gak ada wajah-wajah yang mencurigakan di sini, gak ada. Sekalipun kadang-kadang saya kepada anak diri saya selalu bilang begini, saya tahu ketika kamu berbohong, karena mata Ibu Resmi itu ada 8. Mereka bingung, di mana saya gitu ya. Gitu ya. Saya tahu kalau kamu melakukan kesalahan, saya tahu kamu ngapain aja di luar sana, saya tahu kamu ngerokok berapa banyak, nge-vape itu kamu rasa aromanya apa. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita menjadi pribadi yang dualisme, ya nggak sih? Kita dalam gereja kita fine gitu loh, ya udah kita datang ibadah. Tapi ketika kita sudah berada di dalam marketplace kita, di sekolah mungkin, atau di tempat kita bermain mungkin, di tempat kita bekerja, atau di kampus kita, atau di tempat tongkrongan kita, kita menjadi pribadi yang asing. Kita sepertinya menanggalkan jubah, ya, menanggalkan pengertian kita tentang Yesus itu, pengertian kita tentang Alkitab itu, tinggal di rumah atau tinggal di dalam gereja. Kita balik lagi kepada kehidupan yang tidak ada kebenaran di dalamnya, menjadi pribadi yang dualisme. Nah, ada beberapa survei yang dikatakan, tadi belum nggak buat di PowerPoint, ya. Dikatakan pertanyaannya, apakah anak-anak muda Kristen mampu mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitab ke dalam pekerjaannya, ke dalam profesinya? Survei yang pertama, kasih baca itu Barna Group, sebuah lembaga riset terkenal yang sering meneliti perilaku agama di Amerika Serikat, melakukan survei tentang bagaimana orang Kristen memandang pekerjaan mereka dan sejauh mana mereka mampu menerapkan iman mereka di tempat kerja. Sekitar 75% dari anak muda Kristen usia 18 tahun sampai 35 mengatakan bahwa mereka itu merasa perlu untuk membawa nilai-nilai iman mereka ke dalam pekerjaan mereka. Merasa perlu. Saya di survei ini memang benar. Nilai-nilai kekristenan, ajaran firman Tuhan itu kita mesti bawa, mesti kita lakukan, mesti kita terapkan dalam pekerjaan kita. Namun hanya 50% dari mereka yang merasa bahwa mereka berhasil menerapkannya secara konsisten. Ini berarti setengah dari mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Alkitab di tempat kerja, seperti menghadapi tekanan atau berkompromi dengan etika kerja,
mereka atau menghadapi konflik dengan kolega yang memiliki pandangan berbeda. Oke. 75% tadi merasa memang perlu, kita dikatakan perlu membawa nilai-nilai kekristenan, firman Tuhan ke dalam dunia profesi kita. Kita sebenarnya harus sama diri kita, harus sama kita sebagai memiliki identitas seorang murid, identitas seorang percaya, baik di gereja, baik di kampus, baik di tempat bekerja, di rumah. Sebenarnya kita harus memiliki identitas yang sama. Ya. Kadang-kadang kita merasa, oh ya memang perlu sekali. Tapi katakan hanya 50% dari mereka yang dilakukan survei, mereka berhasil dengan konsisten menerapkan firman di dalam pekerjaan mereka. Dikatakan juga ada survei oleh Christian Smith dalam Soul in Transition. Penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar orang muda Kristen memahami pentingnya mengintegrasikan iman dan pekerjaan. Sebenarnya harus disinkronkan, disamakan gitu ya. Tetapi ada kesenjangan yang nyata antara teori dan praktek. Maksudnya gini, kita tahu loh guys. Tahu. Kalau sebenarnya kita mesti menghidupi firman Tuhan di tempat kita, di marketplace kita. Harus menghidupi firman. Harus jadi pelaku firman. Ya. 70% dari anak muda Kristen menyatakan bahwa mereka percaya pekerjaan mereka harus mencerminkan nilai-nilai Kristen. Mereka percaya loh, harus mencerminkan nilai-nilai Kristen. Yes, tetapi ketika ditanya apakah mereka merasa bahwa iman mereka mempengaruhi keputusan harian di tempat kerja, hanya 30-40% yang setuju. Ya, keputusan-keputusan yang kita ambil sesuai dengan iman Kristen nggak? Sesuai dengan firman nggak sih? Atau seringkali bertolak belakang gitu ya. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang kita ini rohani banget dalam gereja. Di rumah mungkin kita dikenal menjadi anak yang baik, ya. Seperti yang Karsi katakan tadi, ada orang tua yang bilang anak saya ini nurut loh, baik loh. Ternyata setelah kita bilang, nih bu buktinya. Itu yang terjadi. Kita memiliki kegagalan ya, untuk menerapkan, mempraktekkan firman di dalam profesi kita. Kita banyakkan, atau mungkin puji Tuhan kalau tidak ada di sini ya. Kita harus berdoa supaya apa? Kita tetap menjadi murid Kristus dalam gereja. Mau di tempat kita bekerja atau tempat kita kuliah, tempat kita sekolah, harus kita menjadi murid Kristus. Harus ada nilai-nilai kekristenan. Kita harus memegang nilai-nilai kekristenan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi survei tadi yang membuktikan bahwa ada banyak anak-anak muda gagal dalam mempraktekkan nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan profesinya. Oke. Ini menjadi sebuah awasan atau mungkin remind bagi kita. Jangan kita menjadi orang-orang seperti ini. Kita harus tetap sama. Ya. Kita harus tetap sama menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tahu firman. Dan kita lakukan itu dimanapun kita berada. Bukan menjadi pribadi yang dualisme. Atau pribadi yang mengenakan topeng. Atau pribadi yang yang anak muda sering bilang yang mengenakan topeng yang beda, yang ketika di gereja baik banget, ketika di luar gereja ternyata pribadinya begini ya gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi pada siang hari saya mau bilang begini, sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan atau menerapkan Alkitab atau nilai-nilai kekristenan di dalam pekerjaan kita. Harus dikatakan di sini menerjemahkan, kita harus mampu menerjemahkan, ini menjadi tanggung jawab kita ya, menerjemahkan Alkitab firman Tuhan ke dalam pekerjaan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam menerapkan atau menerjemahkan Alkitab dalam profesi kita? Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam profesi atau pekerjaan kita pada
Siang hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab untuk membantu kita memahami bagaimana atau apa yang akan kita lakukan dalam menerjemahkan firman Alkitab ke dalam profesi kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh dari Alkitab, yaitu Daniel ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel. Saya lihat dulu, buka aja Daniel pasal 1. Nanti kita akan secara acak lihat pasal 1, ada di pasal yang lainnya. Oke. Daniel adalah pemuda yang tetap setia kepada firman Allah di tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Oke. Bekerja menjadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Babel, tetapi berketetapan hati untuk mengikuti aturan Tuhan di dalam hidupnya. Oke. Itu Daniel. Kalau kita membaca ya di dalam Daniel pasal 1 ini, kita akan lihat dari pasal 1 ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Berarti Daniel ini bisa kita bilang dia keturunan bangsawan atau keturunan raja gitu ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel menjadi orang yang terpilih. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Nah, kita lihat di sana, kalau kita baca ya Daniel pasal 1 ayat, di sini dia udah terpilih, dan di pasal yang lain dia menjadi seorang pejabat tinggi ya. Tapi seorang pejabat tinggi. Nah, dia ini memiliki prinsip hidup untuk apa? Memiliki prinsip hidup menerapkan atau menerjemahkan firman atau kitab dia atau pengetahuan dia tentang Tuhan ke dalam profesinya di tengah-tengah budaya yang menolak Tuhan. Di tengah budaya orang lain ya, mereka ini kan dibawa ya, mereka ini tawanan gitu ya. Tapi dia dikatakan dalam Alkitab, dia seorang pemuda yang akhirnya tetap berdiri kuat, berdiri kokoh, menerapkan, melakukan, merealisasikan firman ke dalam pekerjaannya. Sekalipun kita bisa melihat lingkungan ya, lingkungannya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, kita akan lihat bagaimana Daniel menerjemahkan keyakinan dan firman Tuhan ke dalam pekerjaannya. Bahkan ketika dia berada dalam lingkungan yang menantang dan asing seperti istana Babel dan Persia. Oke, yang pertama kita akan belajar, Daniel memiliki integritas dan kejujuran dalam pekerjaan. Dan yang kedua, komitmen pada prinsip Tuhan meski ada tekanan. Dan yang ketiga, ketekunan dalam doa dan hubungannya dengan Tuhan. Oke, jadi tujuan dari khotbah ini adalah diharapkan seperti ini Bapak, saudara-saudara sekalian. Ketika kita sudah mendengar nanti apa saja yang dilakukan oleh Daniel ini dalam dia menerapkan, menerjemahkan firman ini, menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupannya, kita juga harus diajar, berani try untuk apa? Melakukan, menerjemahkan firman ke dalam profesi kita. Amin. Amin. Sayang kali ini waktu ini berlalu begitu saja. Kalau kita nggak bisa, ya. Kalau kita harus balik lagi, ya. Seperti pribadi yang tadi ketika kita datang kita belum paham, tapi ketika kita pulang juga kita pribadi yang belum paham juga. Atau kita tak paham tapi kurang ada kerinduan. Tapi tujuan dari firman ini, tujuan dari khotbah ini saya mau bilang, ketika nanti kita udah mengerti, paham, kita menjadi orang-orang yang melakukan. Amin. Kita akan melihat satu persatu. Memiliki integritas
dalam pekerjaan. Coba kita melihat Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Katakan di sana, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya. Kita lihat di sini, ya tadi saya bilang pertama yang dilakukan oleh Daniel dalam menerapkan, dalam menerjemahkan Alkitab dalam kehidupannya adalah dia memiliki integritas dalam pekerjaan. Kita melihat kata roh yang luar biasa, ya. Kata roh yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Daniel memiliki karunia rohani yang diberikan Tuhan, dia yang membedakan dari orang lain. Hal ini termasuk kebijakan, kebijaksanaan, pengertian, kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Dan ini berbeda dari pejabat-pejabat yang lain. Dikatakan memiliki roh yang luar biasa. Kata roh yang luar biasa juga menggambarkan integritas yang tinggi, etika kerja dan moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh Daniel. Daniel adalah seorang yang sangat dipercaya karena apa? Dia konsisten, ya, konsisten dan ketaatannya kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah lingkungan yang korup, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menjalankan firman Tuhan. Daniel tetap berdiri teguh dalam integritasnya. Sehingga raja mengatakan dia ini memiliki roh yang luar biasa. Karena dia memiliki roh yang luar biasa ini, dia memiliki integritas. Makanya katakan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel menjadi pejabat yang tinggi. Bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Memiliki integritas. Kira-kira apa integritas saudara-saudara sekalian? Integritas itu adalah kehidupan kita sama gitu loh. Coba bisa diklik loh. Halo, next. Coba kita lihat ya. Integritas ini adalah kita menjadi orang-orang yang jujur, ya. Menjadi orang-orang jujur. Maksudnya gini, sekalipun ada atau tidak ada orang yang mengawasi kita, kita tetap melakukan hal yang benar. Kita tetap mengerjakan hal yang sesuai dengan tuntutannya. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang mengawasi kita, seperti saya katakan tadi, ketika kita di rumah ada orang tua yang lihat kita menjadi orang yang sepertinya memiliki integritas. Tetapi ketika kita di luar sudah tidak memiliki integritas. Nah, di sini untuk kita menerapkan firman Tuhan dimanapun kita berada, milikilah integritas. Kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kita menjadi orang-orang yang menerapkan apa yang kita katakan, ya, kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan dan lakukan. Jangan berbeda. Demikian juga dengan Daniel. Dia dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Ya. Dan inilah integritas ini yang membuat dia dihormati oleh Raja Darius dan menyebabkan dia dipromosikan ke posisi yang tinggi di pemerintahan Persia. Memiliki integritas. Ya. Dalam Amsal pasal 11 ayat 3 dikatakan orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya. Integritas dan kejujuran adalah seperti kompas yang menuntun hidup. Ketika seorang hidup dengan jujur, hidupnya akan dipimpin oleh kebenaran dan ketulusan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menjadi anak-anak muda Kristen. Untuk kita menerjemahkan yang katanya kita tahu firman, kita harus lakukan itu. Miliki integritas dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, Daniel berkomitmen pada prinsip Tuhan meskipun ada tekanan. Oke, Daniel berkomitmen pada prinsip
pada prinsip Tuhan meskipun ada tekanan. Kita melihat di dalam ayat pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-16. Kita melihat di sini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum, dan nextnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ada di sini. Daniel selalu memegang prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, meskipun dia berada di dalam tekanan. Ya. Ketika tadi diperintahkan untuk memakan makanan dari meja raja yang dikatakan ini bertentangan dengan hukum Tuhan, Daniel memilih memakan sayuran dan air putih. Ya. Dia berketetapan hati untuk apa? Dia tidak mau melanggar prinsip yang sudah dia tahu dari firman Tuhan. Dia tidak mau melanggar itu sekalipun dalam tekanan. Kalau kita juga melihat ketika dia diperhadapkan dengan apa? Dengan gua singa, ya. Dia juga berketetapan hati untuk tetap apa? Menyembah kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Itu merupakan memegang prinsip dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kita menerapkan firman, menerjemahkan firman dalam kehidupan kita, dalam profesi kita, kita juga harus menjadi orang-orang yang berkomitmen, ya, berkomitmen untuk memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Kadang-kadang kita berkompromi ketika ada tekanan. Benar? Kita berkompromi. Apalagi sekeliling kita. Memang udah begini kok. Atau di sekolah. Di sekolah berkompromi dengan apa? Dengan tidak jujur, gak megang prinsip. Untuk apa? Untuk belajar dengan baik. Gak usah belajar, Bray. Nanti ketika ujian, kita bareng-bareng. Saya yang senyum-senyum. Bareng-bareng bikin apa? Bikin contekan. Dikirain kita gak pengalaman, kita gak tahu. Saya juga tahu. Ya. Ketika orang lain kanan kiri, ternyata nyontek di kiri kanan ini. Aku juga boleh. Nanti bila aku jelek. Kita berkompromi. Atau ngikut dengan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita berkompromi banyak kan nih. Ngebully teman di sekolah. Sekarang sih ngebully teman nggak perundungan lagi, guys. Nggak ditonjok-tonjok lagi. Itu juga udah mungkin masih ada, tapi banyak kan perundungan dan bullying itu udah terjadi tuh nggak secara kasat mata. No. Tapi perundungan terjadi di media sosial. Bikin status, bikin cerita di Instagram yang menyindir. Akhirnya yang lain nyindir, itu bukan buat saya tuh. Tuh benar. Karena ternyata udah ada permasalahan. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Akhirnya yang lain ikut-ikutan. Ya. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang tahu firman Tuhan, kita harus pegang prinsip, ya, prinsip firman dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berdosa, nggak ada namanya berbohong demi kebaikan, nggak ada itu, nggak ada dalam Alkitab, nggak ada bilang kalau berbohong demi kebaikan Tuhan kasih checklist, kagak.
Bohongnya bohong. Bohongnya tetap sama dengan dosa. Upah dosa adalah, nah itu tahu. Ya. Kita nggak boleh kompromi, saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya di sekolah, di kampus, ya kan, di pekerjaan kita, ketika ada tekanan, kita pudar prinsip kita. Kita balik lagi, oh ternyata kebanyakan, kita ngikut kebanyakan lagi, kita ngikut prinsip-prinsip orang kebanyakan. Tapi seperti Daniel, sekalipun berada di dalam tekanan, dia berdiri tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menajiskan dirinya, sekalipun apa? Sekalipun mungkin nyawa menjadi taruhannya. Sekalipun tekanan itu sangat berat menimpa dia, tapi dia berdiri teguh untuk selalu menerapkan firman dalam kehidupannya. Sekarang apa menjadi tekanan saudara-saudara sekalian, teman-teman, kawan-kawan, yang membuat kita kadang goncang, ya kan? Kadang kita aduh ngikut dah, ini teman-teman kantor nih udah ikut-ikutan. Apa sih biasa kompromi? Ya. Atau melakukan korupsi enggak lah ya, masih. Tapi nggak tahu ya, mungkin di sana ada bos-bos gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Jangan ya. Tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip Tuhan meskipun ada tekanan. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Daniel, bagaimana dia menerjemahkan firman, menerjemahkan Alkitab dalam kehidupannya, yaitu ketekunan dalam doa dan hubungan dengan Tuhan. Yes, ya. Ketekunan dalam doa dan hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau berbicara tentang doa kepada anak muda, itu saya kadang-kadang kalau di sekolah itu gak mentok loh. Mentok gitu. Karena apa? Mereka bilang, udah berdoa pun tapi gak dijawabnya. Tapi mereka bilang gini, Bu, kan kadang saya nanya, kamu punya jam doa pribadi gak? Sudah panjang doaku, Bu, tapi baru 5 menit. Ya kan? Gimana tuh doa itu? Karena apa? Anak-anak muda lebih cenderung kepada logika, ya gak sih? Karena doa nih, berucap juga, ya udahlah, gak usah doa-doa dah. Udah lakukan yang lain aja dah, gitu ya. Dan ini kita perhatikan ya, ketekunan dalam doa, dia memiliki ketekunan dalam doa dan hubungan dengan Tuhan. Dan ini pasal 6 ayat yang ke-11. Oke, Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kita garis bawah ya, seperti yang biasa dilakukannya ya. Ayat ini mencatat bahwa Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa doa adalah kebiasaan yang sudah lama dia lakukan ya. Dia praktekkan dalam kehidupannya dan dia tidak mengubah rutinitasnya karena ancaman. Ini menunjukkan konsistensi dan disiplin dalam kerohaniannya. Saudara-saudara sekalian, ya, Daniel sekalipun kalau kita melihat judul perikopnya itu di gua, sehingga dia diperhadapkan dengan ancaman lagi, ancaman nyawa. Tapi yang menarik adalah di sini dia tetap tekun berdoa. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia tetap menghampiri Tuhan, bukan ketika dia ya udahlah Tuhan tahulah ya Tuhan. Ini aku udah diperhadapkan dengan masalah ini, dengan bus, daripada aku nanti mati, ya Tuhan juga nanti aku balik lagi.
Nanti aku balik lagi Tuhan, ketika nanti aku udah nih perintah raja, aku turutin dulu lah. Baru nanti kalau udah nggak tahu lagi, aku datang lagi pada Tuhan. Nggak sesuai sekali. Yang Daniel lakukan adalah dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tetap rutin berdoa kepada Allah. Dia tetap rutin menghampiri Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia memiliki hubungan yang dekat ini dengan Tuhan, ketika dia memiliki doa ini, rutinitas kerohaniannya ini di hadapan Tuhan, sehingga apa? Daniel itu mengalami mujizat Tuhan. Amin. Dan itu mengalami pelepasan dari Tuhan. Akhirnya apa? Dia menjadi hidupnya berdampak bagi orang sekitarnya. Sehingga dikatakan Darius akhirnya apa? Melihat ya betapa Tuhan yang dipercaya oleh Daniel ini adalah Tuhan yang dahsyat, akhirnya memuji Allah. Kita bisa lihat di sini bahwa Daniel akhirnya hidupnya berdampak di tengah marketplace-nya, dalam dunia profesinya, dalam pekerjaannya. Karena apa? Dia memiliki hubungan. Kenapa saya bilang akhirnya mengalami mujizat? Percaya saudara-saudara sekalian, saya sudah buktikan. Saya buktikan dengan kehidupan kerohanian saya. Ketika mulai saya tahu melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari umur 14 tahun. Tapi saya lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan ketika saya sudah di APT. Ya. Ketika di rumah saya, ketika saya masuk di dalam pastori, rumah gembala, saya di sana melihat mujizat Tuhan. Mungkin kalian udah pernah saya ceritakan. Saya melihat mujizat Tuhan. Akhirnya luar biasa nih, kosa doa gitu ya. Tapi ketika yang lebih dahsyat lagi ketika saya berada di APT, saudara-saudara sekalian. Saya berdoa kepada Tuhan untuk sponsorship. Dana saya kuliah. Karena apa? Nyokap saya, mama saya bilang kalau udah selesai SMA udah selesai lah ya. Pergilah kau merantau. Mama saya itu maunya saya pergi merantau. Terserah mau merantau kemana. Ke Batam ke Malaysia Yang penting nanti kau dapat duit transfer ke mama. Baru nanti umur berapa tahun? 24 tahun, 25 tahun baru kau menikah. Ikutlah kau suamimu. Itu ya konsepnya. Jadi pada waktu karena saya sudah mengetahui panggilan hidup saya ke Jakarta. Kuliah. Dan saya tahu namanya berdoa melipat lutut. Saya telepon, tulang gimana ini? Mama gak mau kasih biaya. Jangan mundur. Kalau kau sudah maju jangan menoleh ke belakang. Oke. Artinya apa? Saya berdoa di hadapan Tuhan. Kaki saya sampai kapalan, saudara-saudara. Berdoa berlutut. Mungkin dengan KBT tahu tuh ya. Kamar 4 itu menjadi saksi bisu. Saya menghadap tembok setiap malam. Kamar 4 saya masih ingat di panel lantai yang berdua di atas. Saya menghadap dipan begini. Apa? Tembok. Tuhan, berdoa saya berhadapan Tuhan. Ambil kita saya berdoa maka saya bilang mujizat doa itu benar sekali. Jadi ketika kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian, ketika kita membangun jam-jam doa kita di hadapan Allah, kita dimampukan untuk apa? Menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak tahu caranya gimana akhirnya nanti. Seperti Daniel. Kira-kira Daniel pada saat itu tahu nggak? Kalau nanti ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa dia akan hidup. Tahu nggak kira-kira? Tak tahu karena kita udah baca aja. Happy ending. Ya kan? Tapi itu dimulai dari apa? Ketika dia bersungguh-sungguh hati memiliki jam-jam doa, memiliki rutinitas berdoa, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak mau keluar dari hadirat Tuhan. Jadi pada siang hari ini saya mau bilang ini, anak muda yang kasih Tuhan, mungkin doa-doa itu hubungan dengan Tuhan itu sepertinya itu di luar dari nurul ya. Di luar dari nalar kita gitu kan. Sebenarnya itu apa ya, itu kan kayak spiritual, kayaknya
Kalau diukur-ukur dengan pikiran kita ini, apalagi kita seorang pemikir keras laki-laki, logikanya yang bermain, itu caranya gimana gitu ya. Dengan doa di depan Tuhan, bernyanyi, menyembah Tuhan, Tuhan Yesus berikan kekuatan. Itu nanti caranya gimana Tuhan mengadakan mujizat itu. Sepertinya itu nggak ada dalam bayangan kita. Tapi tetaplah lakukan. Amin. Kalau yang belum lakukan, ayo mulai lakukan. Miliki jam-jam doa. Sediakan, kurangin sedikit 30 menit dari waktu main gamesmu itu. Ya kan? Dari waktu sosmed kita yang scroll 2 jam, 3 jam. Scroll apa? Apa yang kalian scroll? TikTok. Ya kan? Kalian capek-capek scroll, yang senang itu tuh, yang FYP postingannya, ya kan? Kita kurangin dari situ. Lakukan. Percayalah. Karena apa? Bukan cuma Karsi yang udah alami. Banyak orang yang udah alami kuasa dari apa? Mujizat-mujizat dari doa dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki jam-jam doa, kita dimampukan dimanapun kita berada, ya, dimanapun di dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita dimampukan untuk apa? Melakukan firman. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, yang dikasih oleh Kristus, hari ini kita sudah belajar tentang menerjemahkan Alkitab dalam profesi kita. Memberitahu kepada orang di sekitar kita, memberitahu dengan jelas firman itu dari kehidupan kita, dalam lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita. Kita tetap belajar, ya, dari cara hidupnya Daniel, yaitu pentingnya integritas, ya, integritas, kejujuran dan keteguhan iman. Dan dia tetap setia kepada Tuhan bahkan ketika menghadapi ancaman yang serius. Dan juga kita belajar bagaimana tadi Daniel memiliki jam-jam doanya, waktu-waktu berdoa kepada Tuhan, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia dimampukan menjadi orang yang berdampak, saudara-saudara sekalian. Hidupnya berbeda, memang benar-benar berbeda. Kalau kita baca secara keseluruhan, itu benar-benar berbeda. Dikatakan memiliki roh yang luar biasa, sehingga dia dimampukan apa? Menerapkan firman itu, menerapkan Alkitab ini, firman, ke dalam kehidupan, ke dalam profesinya, sehingga orang di sekitarnya, raja dari pada waktu itu, dan juga para pemimpin-pemimpin pada saat itu, lihat Allah yang dipercaya oleh Daniel itu Allah yang luar biasa, sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita. Dimanapun kita berada, saudara, sekali lagi, di kampusmu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, orang lain harus tahu kau murid Kristus. Orang lain harus tahu bahwa kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Dari apa? Ketika kita menerjemahkan firman ke dalam pekerjaan kita. Amin. Di gereja kan cuma 1,5 jam, ya. Tapi kan selebihnya kita di luar, kan. Mari kita pasti dimampukan. Amin. Kita dengan sungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan. Amin. Segala gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan.